Shalom, selamat hari Minggu bagi semua Bapak Ibu yang hadir pada saat saya ini menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan bahwa saat ini melayani di sini lebih kurang 5 depan kami di sini 5. Jadi di sini kami menyampaikan rasa syukur, terima kasih. Dan kami juga menyampaikan barangkali saya selama melayani di sini mendampingi Amang Segian ada kata-kata dan tingkah laku yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu. Saya mohon dan tidak lebih dan tidak kurang, pasti banyak kekurangan kami. Terlebih saat-saat menjelang perpindahan kami. Bapak Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, pada semua hamba Tuhan yang ada di sini. Terima kasih. Torakso hupasahat kami kata horas soras samu majuau pasahaton artanau marga nahu pake nasaya launon apunani huriata koma artanau margai tu diau sehubuadon ani mau liate maditu hatta bu idinggan pakai dan nasihatnya hudai secara simbolis koma upaulak huriata so kurang tingganan non bu di Papua apakah ada kerusakan saya siap untuk gantinya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini surga melihat kita. Dan di sini saya mengatakan sebagai seorang hamba Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena dari gereja di mana saya diberangkatkan untuk sekolah ke STT Jakarta, dari sini saya kembali lagi. Dan ini saatnya akan tinggalkan KBP Rawamangun. Tahun 83 saya di sini Naposo Bulung. Mungkin banyak teman-teman saya mantan Naposo Bulung. Ya. Ince Siapu dan kami dulu. Dan saya bersyukur diperkenankan Tuhan untuk boleh melayani jemaat ini. Pasti ada banyak hal kesan yang amang inang, saya juga banyak dapatkan berkat-berkat dari pelayanan saya di HKBP Rawamangun hampir 5 tahun. Tetapi saya merasakan ada hal yang harus saya katakan supaya kita betul-betul mengerti bagaimana hidup sebagai orang percaya, sebagai gereja. Dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta HKBP, saya tidak berani lagi memakai baju toga saya di atas altar ini. Sejak saya menyatakan mengundurkan diri dari kependetaan saya di HKBP Rawamangun, karena ada perilaku salah seorang dari kami pendeta yang sudah membuat cacat kependetaan. Dan itu yang saya tuntut kepada Eforus, supaya dibicarakan di rapat pendeta distrik dan bila benar dicabut kependetaannya. Tapi oleh karena surat saya itu rupanya tersinggung Eforus, istri Eforus telepon kepada bere saya, pendeta Sondang Napitupulu di kantor pusat, apa-apaan itu tulangmu itu pun punya banyak cacat. Saya tertawa, saya katakan tolong ditunjukkan yang mana. Kalau memang ada perilaku yang seperti itu, saya harus meletakkan jabatan kependetaan saya. Dan di sini saya mengatakan, ketika sermon yang masih saya ikuti, ada seorang sintua yang mengatakan bahwa saya sebagai pendeta yang memecah belah jemaat,
Padita padugu-dugu do padita siagian. Karena itu saya meletakkan kependetaan saya. Kalau memang saya sebagai pendeta yang padugu-dugu memecah belah jemaat, saya tidak akan mau menjadi pendeta. Lebih baik saya bunuh diri daripada jemaat pecah belah. Itulah kependetaanku. Karena itu Amang Enang di sini kesempatan bagi saya untuk mengatakan, lihatlah kebenaran Tuhan, jangan kepada manusia. Saya heran HKBP Rawamangun ini yang begitu besar potensi dan berpendidikan. Orang-orang pejabat tinggi di sini. Waktu peristiwa HKBP Rawamangun, peristiwa HKBP yang begitu berat, tahun 93 sampai 98, tapi Rawamangun utuh. Tapi oleh persoalan amoral seorang pendeta, kok bisa pecah belah? Ada apa? Dan syukur itu terbongkar. Akhirnya ketahuan, rupanya sebelum itu terbongkar, ada penyelewengan uang Rawamangun Center. Dan itu sudah dipolisikan. Tapi nggak tahu bagaimana Amang Enang, teman-teman Parhalado sebagai pendeta, beranikah menyatakan kebenaran? Kalau gereja tidak ada lagi kebenaran, tidak ada artinya gereja. Tubuh Kristus harus berdiri atas dasar firman Tuhan dan kebenaran. Kalau tidak perlu ada gereja di dunia ini. Unang gabe Kristen kita. Kalau orang Kristen tidak berani menyatakan kebenaran, udah gabe Kristen ho. Saya sedih, terluka hati nurani saya sebagai pendeta. HKBP Rawamangun yang begini besar, pecah belah. Oleh karena salah seorang pendeta yang amoral. Dan itu ditutup-tutupi. Dibela habis oleh kelompok-kelompok. Dan terpecah Parhalado serta jemaat. Saya mau mulai dari HKBP Rawamangun ini. Terjadi reformasi untuk HKBP. Dan saya siap di depan. Dan kepindahan saya ini sebenarnya pas kami lagi di Siantar. Beritahukan tanggal 2 Februari. Saya langsung katakan, segera wartakan tanggal 5 Februari dan berikutnya saya untuk perpisahan. Itulah disiplin saya. Saya tidak mau menolak SK. Disiplin saya yang sudah dididik oleh Eforus yang begitu keras mendidik kami SAE Nababan. Seorang pendeta kalau sudah dapat SK 2 minggu segera berangkat. Jangan tunggu. Tapi jawaban pendeta resort, tunggu preses. Belum terjadi, ya ini COVID. Inilah saatnya kami tinggalkan HKBP Rawamangun. Tapi hati saya hancur luluh. Nah, jemaat yang saya kasih ini terpecah belah. Tapi saya mengajak tim reformasi tegakkan kebenaran. Jangan takut. Dan SK yang saya terima itu, kemudian saya lihat ternyata tidak ikut sekjen menandatangani. Saya langsung telepon kepada sekjen. Abang, saya menerima SK tetapi sekjen tidak menandatangani. Ini cacat administrasi, kejahatan. Karena itu saya tidak akan lakukan. Saya tidak mau melakukan. Karena kejahatan. Saya ke rumah pendeta Robin Butar-Butar. Saya doakan beliau jadi Eforus. Tunggu. Karena beliau adik kelas saya, kelas pendeta Nur Haida. Saya yang gembleng mentalnya itu. Saya katakan saya dapat SK seperti ini. Beliau katakan saya kenal abang. Dan saya tahu pasti abang tidak akan mau melakukan. Tapi apapun keputusan abang saya setuju. Saya dukung abang. Itulah kata-kata pendeta Robin Butar-Butar ketika kami ke rumahnya. Saya mengatakan saya akan pikir-pikir. Tapi setelah berlalu
Masa-masa COVID ini saya bergumul merenung, Tuhan apa maksud-Mu? Kalau dari hati nuraniku aku tidak akan mau menjalankan SK yang cacat. Karena inilah banyak kejahatan terjadi di HKBP di antara kami pendeta. Dan ini kejahatan yang terus berlangsung. Karena itu HKBP Rawamangun harus bangkit. Saya mengharapkan Rawamangun jadi reformator untuk HKBP dan saya siap di depan. Karena itu Amang Enang, kalaupun saya berbicara seperti ini, saya mau mengatakan bahwa saya menyesal sebagai pendeta. Dan saya terluka karena jemaat terpecah belah. Tapi jika Tuhan berkenan, mohon didoakan. Ada saatnya reformasi HKBP akan terjadi. Saya siap di depan. Dan bila memang pimpinan tidak menyukai saya bersyukur, berbahagia, memuji Tuhan kalau saya dipecat. Dan saya tidak akan menuntut. Lebih baik saya tidak usah menjadi pendeta. Dan itu hutangku kepada Tuhan. Itu hutangku kepada Tuhan. Aku tidak membutuhkan apa-apa dari HKBP. Tapi aku mau menyatakan kebenaran kalau Tuhan berkenan. Nah, selama ini Amang Enang sudah banyak sekali berkat yang kami terima dari Rawamangun. Karena itu kami bersyukur, berterima kasih. Tetapi kami kembali memulai dari nol. Kita sudah tahu kalau pulang ke kampung, kami di sekolah Guru Huria menempati rumah kosong. Tapi saya sudah mendisiplinkan diri saya tentang keuangan. Karena itu saya tidak merasa berhak untuk menerima apa yang kita kumpulkan tadi persembahan. Dan saya usulkan tolong dikirim kepada Dedi Saud Situmorang. Dari persembahan yang harusnya kepada kami, biarlah itu menjadi persembahan kita untuk Dedi Saud Situmorang. Itu anak asuh saya dengan 4 tahun guru malua di sini dan tahun lalu sudah saya sekolahkan ke STT HKBP dan dia seorang yatim piatu, orang miskin dan saya percaya dia akan dipakai Tuhan. Saya mau dukung dia. Dan saya membiayai dia dan terima kasih ada beberapa dari jemaat yang mendukung juga. Karena itu biarlah persembahan yang dikumpulkan bukan untuk kami yang bagian kami, tapi nanti saya beri nomor rekening Dedi Saud Situmorang, tolong kita bantu dia. Saya karena patut nong dianggarkan, itu hak keluarga. Saya tidak ganggu gugat. Karena itu saya mohon maaf, kalau hari ini saya menyatakan firman kebenaran itu melalui hidup saya. Saya tidak mampu lagi memakai baju toga kependetaan saya, altar yang maaf. Segeralah Tuhan memulihkan HKBP Rawamangun. Tidak ada yang mustahil. HKBP harus direformasi dan mulai dari Rawamangun. Bersihkan Rawamangun dan segera pulih. Mohon maaf, terima kasih. Peras. Sonari pinasahat matiki pabor hata partadingan sian na pinar borhat imasian Padita Nurhaida Siregar dohot keluarga. Orasma di Hamuna Amang Inang Wasmi dia HKBP Rawamangun. Jadi sasitongna ngagudang terwakilkan na pinasahat ni Amang Padita Bernard Yagian. Itu tuh lalu ngagudang terwakilkan yang pola gudang BAU Makatai. Di Hamuna Amang Inang sasitongna nunga berkomunikasi ahu dohot preses
songoni nang tu Padita resort taringot tu nah di paborhat hami tanggal 5 Juli di Bagasan Sadarion. Ma dengan alasan kunang jo di paborhat alai jolo di ojakkon maahu di huria nanaing si topotokku. Alania hahudok songoni ala memang nung ngaro SK ku nung ngaro SK nanaing hugat tihon alai di pihak napatoluhon dang adong SK. Tentu gerbong tidak terbuka dang boi kami borhat. Tasitongna songon preses na bijaksana, pimpinan na bijaksana nang di resort on, ikon dipikir hodo akadongan na Padita. Jadi irasan diwara do hurasa di Bagasan tikion di paborhat hamuna ahu alai sasitongna dang adong dope inganan haborhataku. Jadi nang pe di jahahon nakin ima didok di Harja Mukti, kadang mungkin Harja Mukti di Palau preses nadisan, ai tutup dope gerbong di Bekasi. Jadi alani amanginang yadang tu Harja Mukti au di paborhat hamuna alai lau mahami tu sada inganan di Bekasi alai nang pesongoni napos dorohaku tuhanido nah majou kami gabe pelayan di tonga-tonga ni Huriana maka dia akan memakai kami walaupun dalam mungkin ada jarak ya kolang mungkin ya bisa jadi selesai sinode baru PHMI bertugas dohodingkan. Jadi saliling naon di hamuna amanginang saya pribadi memang jujur uhanguluho doha paditauku. Ahamai apa yang saya tahu itu yang saya katakan. Apa yang saya tidak tahu dipaksa pun saya tidak akan mengatakan itu. Lapatanna nasaliling naon persoalan na adong di tonga-tonga ni huriata itu saya katakan dengan sesungguhnya unang diri puhamuna pendeta boru regar olo menggadai-gadai hata pendeta boru regar olo berkata bohong tetapi apa yang saya saksikan apa yang saya katakan itu yang saya ketahui sebenarnya sesungguhnya. Jadi di hamuna ruas nihuria HKBP Rawamangun ikon huha tidak kodo godang doakan adenggan nauli naung hujalo hami syakamuna moliate godang mahu pasar hami ku hamuna amang inang sude ruas ni huria HKBP Rawamangun nangpe di kondisi si songonon ya godang hamuna nasoboi rotu bagas joro ni Tuhan apalah di Bagasan perpisahan sinuengon alai Olo au madok moliate godang ma di panari honon muna, moliate godang ma di parsaurata saliling naon. Jadi songoni nang di parsaurata saliling naon amanginang totu adong do na hurang lubi pasti songon jol maiba pasti adong do na hurang lubi. Alani di Bagasan tikion ma dohonoku saya minta maaf amang inang. Tuhan ma nama masu hamuna di ingananon laos Tuhan ma nama masu hami di naneng borhat hami ku kasih. Jadi oliate ma marsangak ma Tuhani marhite huria HKBP Rawamangunon. Jadi tongon tonani amang Padita Bernard Siagian HKBP Rawamangun adalah HKBP yang besar. Jadi sebaiknya jadilah tiruan, jadilah contoh di tonga-tonga nih huria-huria na adong di Portibion. Jadi kalau kita berjuang, berjuanglah untuk kebenaran. Saya lebih suka menancapkan pisau dalam jantung saya daripada saya mencemarkan nama Tuhan, katanya tegas. Oke guys, yang saya suka dari Pastor Rick Warren ini adalah keautentikan. Dia benar-benar otentik, hidup simplicity-nya atau kesederhanaannya tidaklah dibuat-buat. Dia benar-benar natural, hidup apa adanya, sederhana, tak mau membandingkan dengan orang lain karena dia sudah punya prinsip yang kuat sejak dari awal pelayanannya.